Qadha dan qadar, dia salah satu di antara 6 rukun iman yang telah kita fahami, yang telah kita hafal sejak kita kecil dahulu. Dan qadha dan qadar ini tersebar di banyak ayat Al-Quran. Adapun dalam hadis Nabi, langsung Nabi sebut bersamaan dengan 5 rukun iman yang lainnya. Adapun dalam Al-Quran tidak disebutkan 6 rukun iman dalam satu rangkaian kalimat atau ayat. Dalam Al-Quran itu masing-masing rukun tersebar di banyak ayat. Ya, baik. Kita lihat misal surat Al-Anfal ayat 42, ini sedang membicarakan qadha, ketetapan. Walakin liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Ya, akan tetapi dia Allah yang mengqadhakan, liyaqdiyallah. Allah mengqadhakan, menetapkan, ya, mengatur ya sesuatu urusan yang mesti dilaksanakan. Maksudnya bertemunya pasukan ya Rasulullah dan musuhnya ketika perang Badar. Kemudian qadar. Qadar itu secara bahasa artinya ukuran, takaran. Ya, oleh karena itu ada apa istilahnya kalimat ya dalam kaidah usul fikih itu ad-darurat tuqaddaru ala qadariha. Yang namanya kondisi darurat itu ditakar, ditimbang sesuai dengan kebutuhannya. Namun dalam konteks pembicaraan qadha dan qadar, ya qadar ini artinya juga bisa bermakna ketetapan. Kadang juga diartikan keputusan. Ya. Jadi memang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu mohon maaf minim padanan, ya seringkali qadha dan qadar itu diartikan sama. Padahal dia ya ada bagian-bagian yang tidak sama. Ya sebagian ada memang yang mengatakan sama, tapi secara global qadha dan qadar itu tidak sama. Secara umum para ulama mengatakan qadha itu ya kalau bahasa kita itu seperti RUU ya rancangan undang-undang. Artinya kalau rancangan masih draft dia masih bisa berubah. Sementara kalau qadar dia sudah ketok palu sehingga dia sudah tidak bisa diubah. Ya kecuali kalau kita mengganti ya apa misalnya kalau qadar atau undang-undang dirubah ya mengganti sistemnya atau mengganti orang-orang yang ada di dalam majelis syura tersebut. Baik, kita lihat surat Al-Ahzab ayat 38. Wa kana amrullahi qadarun maqdura. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Nah, di ayat ini juga diartikan ketetapan. Sama dengan tentang qadha diartikan ketetapan. Ini namanya terjemahan ya. Adapun kalau makna tafsir yang lebih detail, lebih mendalam, qadha dan qadar tentu ada perbedaan. Baik. Adapun dalam hadis, ya Rasulullah alaihi salatu wasallam ditanya, "Fa akhbirni 'anil iman." Ya kabarkan kepadaku tentang apa itu iman. Maka Rasul menjawab dengan 6 rukun iman sebagai landasan ideologis seorang muslim dan muslimah. Kalau rukun Islam, landasan ya teknis, landasan syariah ya bagi seorang muslim itu rukun Islam. Kalau ini landasan ya dari keimanan, landasan ideologisnya. Antumina billah, yaitu engkau beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, beriman kepada para malaikatnya, semuanya. Baik yang telah kita ketahui secara detail nama-namanya, 10 malaikat, atau para malaikat yang tidak dijelaskan siapa namanya. Kita beriman secara rinci dan global sekaligus. Kemudian wa kutubihi, dan kita pun beriman kepada kitab-kitabnya. Baik yang diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yaitu Al-Quran atau yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, ya para rasul sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Baik yang namanya dirinci dalam Quran atau yang tidak kita ketahui. Seperti ya Taurat, Zabur, Injil misalnya. Atau yang tidak kita ketahui. Suhufi Ibrahim wa Musa. Hanya disebut suhuf. Tapi tentang namanya apa, kita tidak mengetahui. Namun kita mengimaninya secara umum. Wa rusulihi, beriman kepada para rasul semuanya.
Ya, para nabi konon ya ada yang menyebut jumlahnya 124 ribu nabi. Tapi riwayat tentang jumlah nabi 124 ribu itu ya tidak memiliki sandaran sanad yang kuat. Adapun yang telah disepakati nabi dan sekaligus rasul adalah 25 sebagaimana yang umumnya kita fahami. Ada juga yang menyebut 24 ya karena Nabi Adam hanyalah seorang nabi bukan rasul. Rasul itu sejak nabi yang kedua, Nabi Idris hingga sampai Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ada juga pendapat seperti itu. Kemudian wal yaumil akhir, ya beriman kepada hari akhir. Ya ini bagian dari tuntutan rukun iman bahwa segala hal ketika ada permulaan pasti ada akhir. Pertemuan kita tadi ada pembukaan, nanti akan ada penutupan. Ya kita ada masa dilahirkan, nanti akan ada masa kita diwafatkan. Ya sama. Ya hakikatnya kehidupan dunia yang begitu kompleks dan besar ini dengan jagat raya dan isinya pun juga akan mengalami demikian. Maka kita mengimani hari akhir. Kemudian wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita beriman kepada takdir, baik takdir yang baik atau takdir yang buruk. Semuanya ya kulluha min indillah. Semuanya berasal dari Allah dan semuanya hakikatnya itu baik. Maksudnya adalah hikmah dari takdir walaupun syar buruk tetap baik bagi seorang mukmin. Karena bagi seorang mukmin yang senantiasa positive thinking dengan kehidupan, semua keadaan hatta di balik musibah adalah baik. Pasti ada manfaat, pasti ada maslahat, pasti ada pelajaran. Ya, cepat atau lambat. Ya, kadang ketidaksabaran manusia lah yang membuat hikmah-hikmah tersebut seolah-olah tertutup atau terhalang. Baik, jemaah sekalian. Kemudian kita lihat penjelasan para ulama. Tadi ayat, kemudian dari hadis, sekarang kita lihat penjelasan para ulama. Kita ambil dari Imam Nawawi rahimahullah, di mana beliau mengatakan waqad tazaharatil adil, telah nampak dalil-dalil, adillah itu dalil-dalil. Ya, al-qat'iyyat. Qat'iyyat itu artinya dalil-dalil yang pasti, yang qat'i. Minal kitab wa sunnah, baik dari Quran, dari sunnah, wa ijma' as-sahabah, dan juga dari konsensus para sahabat Nabi. Wa ahlil halli wal aqdi minas salaf wal khalaf, dan juga al-halli wal aqdi. Ini kalau bahasa sekarang, ya namanya ahlul halli wal aqdi itu seperti anggota dewan. Ya kalau sekarang tuh. Tapi zaman dulu itu maksudnya adalah majelis syuro, yaitu para ulama yang mendapatkan wewenang dari para khalifah di masa lalu untuk membicarakan urusan manusia. Dan ini nggak orang sembarangan, ya orang-orang yang ahlul ijtihad. Nah, mereka baik sejak generasi salaf terdahulu atau khalaf generasi sesudah salaf belakangan ala isbati qadarillah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan tentang pastinya, ya adanya, benarnya ya takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang liberal atau orang-orang yang ateis ya, mereka tidak mempercayai adanya takdir Allah. Mereka mengatakan bisa kok manusia bikin takdir sendiri. Ya, saya begini, ya itu maunya saya. Mulut saya bicara apa, itu maunya saya. Saya mau mukul, saya mau diam, itu maunya saya. Itu tanda ya saya bisa nyiptain ya takdir sendiri. Nah, jamaah sekalian, a'azallahu wa iyyakum jami'an. Ya kalau kita ketemu dengan orang model kayak begini, sebenarnya cara ngebantahnya atau mengkoreksinya sederhana gitu, nggak usah ribet-ribet sebenarnya. Ya cukup di saat kita ketemu dengan orang seperti itu, lagi ngobrol, dia bilang saya bisa nyiptain takdir sendiri. Ya, misal ya mohon maaf kalau kita mau pakai cara sedikit agak keras, misal kita jewer kupingnya. Pasti dia akan marah. Kenapa Anda jewer kuping saya? Ya, kita bilang enggak ada maksud apa-apa. Kecuali hanya ngasih tahu ke kamu bahwa kamu tidak bisa menciptakan takdir sendiri. Loh, dari mana buktinya? Ya lihat. Apakah 1 jam sebelum saya jewer, Anda tahu, Anda kepikiran bahwa Anda akan saya jewer? Ya dia nggak akan tahu. Jangankan 1 jam atau 2 jam.
Ya, 1 detik sebelum kita jewer pun dia nggak nyangka kalau kita jewer. Itu apa artinya? Artinya dia nggak bisa menciptakan takdirnya sendiri. Ya, di situ ada hal lain di luar kuasa dirinya yang tidak dia bisa kendalikan. Apalagi kalau udah bicara bencana alam seperti misalnya tsunami, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Maka itu tanda bahwa manusia tidak bisa menciptakan takdir dirinya sendiri. Baik, kemudian Imam Ibnu Hajar, ya dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan, wa madhabus salaf qatibatan. Mazhab salaf ya atau ulama terdahulu qatibatan seluruhnya ya mengatakan bahwasanya annal umura kullaha bitakdirillahi taala. Ya seluruh urusan yang terjadi ini berdasarkan takdirnya Allah, berdasarkan ketetapan, berdasarkan sesuatu yang udah dikadarkan, ditakarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah, wa in min syai'in illa indana akhazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadar. Ya tidak ada sesuatu pun melainkan pada kamilah ya milik Allah lah ya khazanahnya, ya pengetahuannya. Kami tidak menurunkan melainkan dengan ukuran tertentu. Ukuran yang udah paten, ukuran yang udah pasti. Jadi nggak ada yang akan kelewatan atau kekurangan, berlebihan atau kekurangan. Semuanya sudah seimbang. Ketidakseimbangan terjadi itu karena faktor ada tangan-tangan manusia. Ya manusia diciptakan dalam kondisi yang terbaik. Ketika muncul, mohon maaf, ada bayi dalam keadaan begini dan begitu. Nah, di dalamnya biasanya ada sebab-sebab yang sifatnya manusiawi. Nah, nanti kita akan bahas tentang sejauh mana sih perilaku manusia dengan qada dan qadar itu. Apakah manusia memang sama sekali tidak punya kuasa atas apa yang mereka alami atau terjadi? Atau kebalikannya, jangan-jangan mereka sangat berkuasa. Ya, seakan-akan peran Allah hanya satu ketika menciptakan manusia saja. Untuk selanjutnya, manusia bergerak, berpikir, bertindak, tidak ada peran Allah sama sekali. Apakah seperti itu? Nanti insya Allah akan kita bahas. Kemudian, kita lihat makna qada dan qadar. Cukup banyak penjelasan dari para ulama kita, baik dari sudut pandang bahasa maupun dari sudut pandang secara terminologis ya, sudut pandang istilah dalam pelajaran akidah. Nah, dari semua definisi itu ada definisi yang menurut saya paling ringkas namun sudah cukup mencakup ya berbagai macam uraian banyak para ulama. Ya, ini saya ambil dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar dalam kitab Tadhkirah Al-Mu'tasi. Ya, beliau mengatakan fal qadru idza dzakara mufradan intazama ma'nal qada. Ya, istilah qadar jika disebut secara sendirian maknanya sama dengan qada, ketetapan. Sama. Ya, ketika disebut qadar saja kita nggak nyebut qada, maka artinya dengan qada sama dia. Sama seperti istilah muslim, ya, ketika disebut muslim kita nggak iringi dengan mukmin, ya muslim dengan mukmin sama. Atau di saat kita nyebut mukmin tanpa muslim, mukmin sudah pasti dia muslim. Ya, tapi ketika mukmin dan muslim digabung dalam sebuah kalimat, maka makna keduanya berbeda. Nah, itu maksud dari Syekh Abdul Razak. Ya, kata beliau, wa idza dzakara al-qada mufradan intazama ma'na al-qadar. Nah, ini saya katakan tadi. Jika qada juga disebutkan secara menyendiri tanpa dibarengi istilah qadar, maka istilah qada sama dengan qadar. Istilah qadar disebut menyendiri, nggak pakai qada, artinya sama dengan qada, gitu. Lakin idza dzakara ma'an, namun ketika keduanya disebut bersamaan dalam satu kalimat, qada dan qadar, kama indal musannif huna, sebagaimana ditulis oleh penulis kitab di sini, ya famin ahlil ilmi man yaj'alu al-qadra huwa takdir as-sabiq. Para ulama mengatakan bahwa qadar itu adalah takdir yang terdahulu. Takdir yang terdahulu. Wal qada, adapun qada, huwal ibram wal ijad. Ya, qada adalah ibram, ketetapan final, akhir. Ya, dan ijad, sudah ada.
Ya, artinya ini sesuatu yang udah nggak bisa diubah. Ya, qada kalau kita lihat di sini sesuatu yang tidak bisa diubah. Berbeda dengan pandangan sebagian tadi di mana qada itu laksana RUU yang bisa diubah. Oh, gitu. Wa minhum man yara al-aks. Nah, di antara mereka ada yang mengatakan, oh enggak, maknanya tuh al-aks. Al-aks itu kebalikannya. Faja'alu al-qadha huwa sabiq. Qadha itu yang terdahulu itulah yang qadha. Wa takdir huwa al-lahiq. Adapun takdir itu yang nyusul. Nah, jadi kalau kita lihat, ini kalau kita mau sedikit simpulkan secara gampang, sederhana gini. Pertama, pendapat pertama, qadha dan qadar itu sama. Artinya ketetapan. Mau disebut qadha, ya qadar artinya. Mau disebut qadar, ya qadha juga, sama. Yang kedua, ada yang mengatakan, ya qadha itu dia nggak bisa dirubah. Ya, di mana takdir itu sifatnya lahik, takdir yang nyusul. Pendapat ketiga, justru takdir itu yang nggak bisa dirubah, qadha yang bisa dirubah. Jadi ada tiga pandangan. Nah, jemaah sekalian, kenapa ini bisa terjadi pendapat atau perbedaan pendapat ini? Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah merinci tentang masalah definisi-definisi tentang qadha itu begini, takdir itu begini. Yang diperintahkan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam adalah mengimaninya. Ya, oleh karena itu jamaah sekalian, wajar kalau kemudian para ulama kita pun mereka membahasnya lebih pada susunan bahasa. Kalau sudah masalah susunan bahasa atau makna semata-mata bahasa, ya kemudian berpengaruh pada makna terminologi, wajar jika kemudian terjadi pandangan yang beragam. Ya, seperti tadi, Muslim sama mukmin tuh sama nggak sih? Ada yang bilang, oh mukmin tuh lebih tinggi levelnya. Ada yang bilang, enggak, Muslim sama mukmin sama. Contohnya Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, ketika disebut Muslim, udah pasti mukmin. Karena orang ketika bersyahadat, dia udah punya iman, maka dia layak disebut mukmin. Orang disebut mukmin, ya udah pasti Islam juga. Karena hanya orang Islam lah yang disebut mukmin. Itu Imam Syafi'i. Sementara yang lain mengatakan, Muslim itu mendasar, mukmin itu lebih tinggi. Maka dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, mengupgrade diri menjadi mutakin. Kalaupun nggak sampai takwa, minimal kalau mati jangan sampai sebagai bukan muslim. Nah, seakan-akan di situ muslim itu minimalisnya gitu. Dalam surat Ali Imran ayat 103 ya, atau 100 berapa, 110 kalau nggak salah itu. Taib. Ini beda pandangan para ulama tentang definisi qadha dan qadar. Kemudian, nah ini langsung aja kita lihat di terjemahannya ya. Secara syar'i, qadha dan qadar dimaknai dengan makna yang sama. Saya katakan tadi udah, ya. Apa-apa yang telah diketahui ilmunya sejak dahulu dan ketetapan penanya terus berlangsung. Ini maksudnya apa? Jadi ketetapan Allah, yang Allah catat, yang Allah berikan, yang Allah eksekusi kepada manusia, kepada makhluk, itu terus berlangsung. Ya, kapan terjadinya? Yaitu di Lailatul Qadar. Itulah hari atau malam di mana Allah turunkan ya apa-apa yang sudah dia tetapkan di Lauh Mahfuz, rinciannya itu di tahun itu. Kalau kita mau ingin analogi yang lebih gampang begini, biasanya yang namanya anggaran belanja sebuah daerah itu udah dibikin, bisa jadi sejak 5 tahun ya sebelumnya. Ya misal sebuah kepengurusan atau periode kepemimpinan dari 2001 ke 2000 berapa 26 ya 5 tahun lah 2026 misalnya. Itu sekarang sudah dianggarkan, tapi tentang ya eksekusinya diturunkan pencairan dananya kan nggak langsung. Ya ini ada yang buat tahun 2021 aja nih, ini ada tahun 2002, tahun 2002 diturunkan. Nah, itu untuk memudahkan memahami untuk di malam Lailatul Qadar itulah di mana Allah turunkan ketetapannya selama tahun itu. Tapi jemaah sekalian, azanahuyakum. Kita lanjut. Ya, kemudian
Qadar diartikan apa-apa yang telah diketahui ilmunya sejak masa silam dan ketetapan penanya terus berlangsung. Yang tadi ya berlaku atas apa-apa yang ada ya sampai selamanya. Manusia, hewan, semua peristiwa apa semua. Adapun qada diartikan terjadinya perkara atau urusan dan eksekusi atas ketetapan yang sejalan dengan qadar. Jadi qada nggak akan keluar dari qadar yang telah ditentukan sejak dahulu. Ya anggarannya segitu ya segitu, nggak bisa diubah lagi lah gitu. Nah sama, ketika Allah tetapkan seperti apa ya begitulah nanti wujudnya di dunia seperti itu. Oleh karena itu, qadar itu seperti sketsa yang digambar manusia untuk membangun rumah misalnya. Sedangkan qada adalah membangun rumah di mana bangunan itu sesuai dengan sketsa sebelumnya. Nah, ini bagi saya cara. Ini qadar itu blueprint ya, Ustaz ya? Ya, betul. Jadi ini cara penggambaran dari Syekh Su'ud Abdul Aziz ini bagi saya ini lebih mudah dicerna ya. Bahwasanya ya qadar itu sketsa, sementara qada itu eksekusi di lapangannya kayak apa. Nah, sketsanya kayak begini. Nah, begitu. Walaupun bagi saya sekali lagi ini bagi mereka yang mengatakan qadar itu yang sudah terjadi atau ditetapkan di masa lalu. Karena tadi sudah kita lihat ada juga yang mengatakan qada lah yang sudah ditetapkan di pada masa lalu. Baik. Kemudian kaitan antara amal soleh dengan qada dan qadar. Ini sejauh mana pengaruh amal soleh terhadap ketetapan-ketetapan tadi. Amal kita selaku manusia di mana Allah titipin dalam diri kita masing-masing yang namanya kehendak. Saya punya kehendak, Bapak Ibu semua punya kehendak. Kita punya irodah, kekuatan irodah. Kita duduk sekarang di depan laptop, di depan HP, ini karena ada kehendak. Nah, sejauh mana kehendak kita bertarung dengan yang namanya qada dan qadar. Jadi kita duduk di sini sekarang ini qada dan qadar atau kehendak kita gitu. Kita duduk di sini apakah ini ketetapan Allah mutlak 100% ataukah ini memang keinginan kita semata-mata. Ada 3 kelompok. Yang pertama Jabariyah atau Jabriyah. Itu kelompok yang menganggap manusia ini majbur. Ya, kita nih majbur. Majbur dipaksa oleh takdir dan tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya udah diatur dan manusia tinggal mengalaminya saja. Jadi kalau kita lihat definisi atau pemahaman golongan Jabriyah atau Jabariyah, ini mereka menganggap manusia itu kayak wayang. Ya, mau berantem ya tergantung yang dalangnya kan. Mau didiemin ya dia diem, mau dimasukin kotak tutup kunci juga nggak bisa kemana-mana. Ya, jadi kayak apa ya, benda mati lah begitu. Nah, ini Jabariyah. Alasan mereka apa? Surat As-Saffat ayat 96. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu dan Allah yang menciptakan perbuatanmu. Jadi mereka memahami secara harfiah, memahami secara ya tekstual. Allah nyiptain kita dan Allah nyiptain perbuatan kita. Jadi bapak-bapak sekarang ada yang mungkin sedang bengong, ada yang lagi sambil melongo, lagi garuk-garuk, macam-macam. Kata mereka itu semua dari Allah. Gitu. Nah, pemahaman Jabariyah ini sebenarnya berbahaya. Ya, ketika ada orang berzina misalnya atau mencuri atau korupsi, dia bisa berkilah. Ngapain Pak saya dihukum? Saya kan begini kan takdir Allah. Gitu. Saya sekarang melakukan kejahatan, mencuri segala macam, ini kan maunya Allah, bukan maunya saya. Loh, apa dasarnya? Ya ini ayatnya. Allah menciptakan kamu dan menciptakan perbuatan. Jadi perbuatan saya ciptaan Allah juga. Jadi jangan salahin saya, salahin Allah aja. Nah, ini pemahaman Jabariyah itu dampak negatifnya sampai ke sana. Karena ini pemahaman yang cukup berbahaya. Akhirnya akan terjadi yang namanya banyak penjahat yang berkilah karena mereka mengatakan perbuatan mereka bagian dari takdir. Yang kedua, kelompok Qadariyah. Kelompok yang menganggap kebalikan dari Jabariyah atau Jabriyah. Ya bagi mereka Allah tidak ada peran sama sekali. Masya Allah. Peran Allah hanya satu, yaitu hanya saat mencipta saja.
Namun selanjutnya Allah udah lepas tangan, semuanya ya kita udah mutlak, ini keinginan kita semua. Ya, kita mau sehat, mau mati, mau tetap hidup, mau panjang umur, mau gimana, Hmm. kita semua. Mereka kalau kita boleh analogikan mirip seperti programmer ya, programmer komputer atau orang bikin aplikasi. Ketika udah jadi aplikasi, lalu ada di Play Store misalnya, nah pembuat aplikasi kan udah nggak ikut nimbrung, ya kan? Program tersebut yang udah kita install, aplikasi itu yang sudah kita install, dia akan bergerak sendiri. Dia akan bermain sendiri sesuai dengan sistem yang udah dibangun. Sementara orangnya yang bikin, dia udah nggak ikut campur. Ya, itu gambaran pemahaman orang-orang Qadariyah. Nah, pemahaman ini juga berbahaya. Ya, kalau tadi menihilkan ya kehendak manusia, kalau ini menihilkan kehendak Allah secara total. Ya, sehingga akhirnya ini bermakna dia akan kufur terhadap kemahakuasaan Allah. Hingga akhirnya barangkali tsunami, gunung meletus, gempa bumi. Wah, ini bikinan manusia gitu. Baik, teman sekalian, kalau kita lihat kelompok 1 dan kelompok 2, mereka berdiri pada titik yang sama-sama ekstrim. Ya, sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan di antara dua kelompok tersebut. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini semua yang terjadi dalam kehidupan tidak akan pernah terjadi tanpa izin, kuasa, dan ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang menciptakan manusia, betul, tapi Allah juga nyiptain kehendak. Dalam diri manusia diciptain akal, ruh, dan jasad. Al-insan yatakawanu minar ruh wal aql wal jasad. Manusia merupakan kombinasi antara ruh, kemudian akal, kemudian jasad. Jasad sebagai kendaraan buat bergerak, ruh ya sebagai tempat mengkomando semuanya. Nah, akal itulah nanti yang menimbang-nimbang layak dilakukan atau tidak. Nah, semuanya Allah ciptakan dalam diri manusia. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwasanya kelirunya orang-orang Jabariyah. Ya, orang-orang Jabariyah keliru. Kenapa? Karena Allah bukan nyiptain fisik doang, tapi Allah nyiptain kehendak, ya, dan seterusnya tadi. Namun kehendak manusia, kemudian apa tadi? Akal manusia tetap sehebat apapun ada batasannya. Dr. Alexis Carrel, penerima Nobel Fisika, seperti yang diceritakan dalam kitab Al-Quran wa Sunnah Marja'iyatul Ulia fil Islam, beliau mengatakan sehebat apapun akal manusia sejak zaman Einstein, sejak zaman tiga ahli filsafat zaman Yunani kuno dulu, hingga sampai Einstein, kata beliau, manusia dengan akalnya semuanya itu hanya mampu menguak rahasia kehidupan jagat raya ini baru 3% saja. Ya, baru 3% kata dia. Itu sepanjang itu ya, udah belasan abad, 20-an abad lebih. Nah, itu gabungan dari semua kumpulan orang-orang pinter. Itu baru mampu membuka tabir rahasia kehidupan jagat raya ini 3%. Itu yang saya katakan tadi, walaupun manusia Allah kasih kehendak, akal, dan segala macam, sehingga dia bisa bergerak, namun dia tidak akan pernah keluar dari kemahakuasaan Allah. Sehingga inilah Ahlus Sunnah tidak sampai seperti Jabariyah yang menolak sama sekali kehendak manusia, namun juga tidak sampai seperti Qadariyah yang memutlakkan semuanya adalah kehendak manusia, ya, tanpa adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa dong makna ayat ini? Wa ma ta'malun. Allah menciptakan perbuatan kamu juga. Imam Al-Qurtubi mengutip dari Imam Abdullah bin Mubarak. Maksud dari wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah menciptakan kamu dan menciptakan perbuatanmu adalah yaitu Allah menciptakan kamu dan menciptakan sebab-sebab perbuatanmu. Apa sebab-sebab perbuatan kita? Pertama, anggota badan. Ini sebab-sebab perbuatan. Yang kedua, kehendak tadi. Allah menciptakan kamu dan anggota badan dan kehendak itu. Jadi bukan saat kita marah kita ciptaan Allah. Ya, saat kita melongo, ya, melamun kita ciptaan Allah, bukan.
tapi Allah ciptakan sebab-sebab perbuatanmu itu. Ini penjelasan dari Imam Abdullah bin Mubarak, ya seorang ulama generasi tabi'ut tabi'in. Baik, kita lihat di sini ada ayat yang memperkuat apa yang disampaikan oleh Imam Abdullah bin Mubarak, yaitu bagi siapa saja di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Kita lihat di sini. Di sini Allah memberikan opsi agar manusia berikhtiar menempuh jalan yang lurus. Silakan tempuh. Ya, dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah. Nah, silakan kalian tempuh, tapi sehebat apapun kalian tetap ada batasannya. Ya, maka dikatakan tadi kalian nggak akan bisa menempuhnya kecuali atas izin Allah. Inilah pertengahan ya di antara qadariyah yang sampai menegasikan kekuatan Allah sama sekali, atau seperti Jabariyah kebalikannya yang menegasikan kekuatan manusia sama sekali. Mungkin Pak Roni pernah ingat, entah di majelis yang mana pernah saya jelaskan bahwasanya untuk cara memahami juga secara simpel masalah ini, itu kita analogikan seperti listrik PLN di rumah kita. Ya, secara takdir rumah kita terang benderang karena PLN udah ngirim listrik. Tetapi kalau orang rumah nggak masang lampu atau nggak mencetin atau nyolokin lampu, ya nggak nyala juga. Artinya apa di situ? Harus mesti ada kehendak atau perbuatan manusianya. Ya. Tetapi kebalikannya, walaupun kita udah colokin, kita pencet-pencet, nggak bakal nyala juga kalau PLN belum ngirim listrik. Ya, walaupun kita udah, kok ini nggak nyala ya emang listriknya belum dikirim, mau gimana lagi? Nah, jadi kesimpulannya, rezeki udah ada, jodoh udah ada, pintu-pintunya udah banyak, pintu rezeki udah banyak, keselamatan juga ada. Tinggal kita bergerak untuk buka itu pintu. Itulah kenapa Rasul mengatakan kepada sahabat Nabi yang membawa unta ke masjid, dia bertanya, ini saya ikat apa saya lepas? Ya, terus saya tawakal. Nabi bilang, ikilha, ikat dulu, summat tawakal, baru kamu tawakal. Artinya ikhtiar dulu. Ya, usaha dulu, kemudian ya kamu tawakal kepada Allah. Nah, ini sama. Colokin dulu tuh lampu. Ya, karena PLN sudah ngirim listrik. Ah, nyala. Ternyata kalau nggak nyala, oh mungkin ada yang salah kabelnya. Gitu. Tapi ini apa namanya? Untuk memahami secara sederhana tentang kompromi atau pemahaman pertengahan Ahlus Sunnah tentang antara usaha manusia dengan qada dan qadar tadi. Baik. Kemudian, dapatkah ya yang namanya qada dan qadar itu apa istilahnya? Berubah. Ya. Ini sering ya. Ya. Dapat atau tidak kan gitu. Kita lihat apa namanya? Hadis Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummih arba'ina yawman nutfah. Sungguhnya penciptaan kamu di perut ibu kamu selama 40 hari itu sebagai nutfah. Ya. Tsumma yakun alaqatan mithla dzalik. Lalu kemudian dari nutfah menjadi alaqah. Alaqah itu segumpal darah yang menggantung di rahim. Ya selama itu juga, maksudnya 40 hari juga. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Lalu kemudian menjadi mudghah, segumpal daging mithla dzalik. Selama itu juga. Jadi 40, 40, 40. Total 120 hari alias 4 bulan. Tsumma yursalu ilaihil malak. Nah, ketika usia kehamilan ibu-ibu udah 4 bulan, maka diutus kepadanya malaikat. Malak. Malak itu malaikat. Ya, bukan malak bahasa kita. Malak bahasa kita lain lagi artinya. Ya, fayang fuhu fihi ruh. Nah, kemudian ditiupkan ruh, ya, kehidupan, diberikan ruh kepada si bayi tersebut di usia 120 hari alias 4 bulan. Kemudian waya maru bi arba'i kalimat, kemudian malaikat tersebut pun ya mencatat atau menuliskan 4 hal buat si bayi, buat kita semua dahulu di saat usia kandungan emak kita 4 bulan. Yang pertama, bikat bi rizkihi, ya dicatat untuk anak itu rezekinya. Wa ajalihi, ajalnya, ya kapan matinya, gimana, di mana, ya.
kemudian wa amalihi, perbuatannya, wa syakiyun aw sa'idun, kemudian susah dan senangnya, susah dan bahagianya. Ini 4 hal ini sudah ada blueprintnya, ya, udah ada grand design-nya, ya, masing-masing kita. Ya. Nah, kemudian apa yang sekarang kita lakoni di dunia tentang amal, rezeki, apalagi tadi susah, senang, dan termasuk matinya kita nanti gitu, ini bisa nggak ya dinego gitu? Ya, kita menego takdir dengan berbagai macam usaha kita. Baik. Para ulama mengatakan bahwasanya 4 hal tadi itu bisa diubah. Ya, dalil mereka dari ayat ini. Silakan di situ kita lihat. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapus apa-apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa-apa yang Dia kehendaki. Dan miliknya, ya, kuasanya yang namanya ummul kitab. Ummul kitab itu kitab Lauh Mahfuz. Jadi menurut ayat ini, Allah punya kuasa, hak prerogatif untuk menghapus apa yang sudah Dia tulis atau tadi mengeksekusi apa yang sudah Dia tulis. Allah punya kuasa. Nah, dari sinilah kemudian bahwasanya, oh, kalau gitu sebenarnya takdir itu bisa diubah atau qada itu bisa diubah. Rezeki apa tadi, susah, senang, amal, ya, ajal, bahkan ini bisa. Ya, mereka punya alasan lain dari beberapa hadis. Kita lihat hadis-hadisnya. Nah, sekarang kita lihat doa dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini doa ini bagi saya cukup unik. Wa an Abi Utsman An-Nahdi, dari Abu Utsman An-Nahdi, anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Umar bin Khattab kana yatufu bil bait, dia sedang tawaf di Baitullah. Bahwa yabki, dia menangis, wa yaqul, dan dia berdoa, Allahumma in kunta katabtani fi ahli sa'adah, ya Allah, jika engkau tulis namaku sederetan bersama orang-orang berbahagia, fa'athbitni fiha, maka tetapkanlah aku di dalamnya. Jadi kalau bahasa kita, ya Allah, kalau nama saya diabsensi sederetan sama orang-orang lagi bahagia, nah di situ aja dah, jangan dipindah-pindahin. Ya. Wa in kunta katabtani fi ahli syaqawah, tetapi kalau engkau catat namaku sederetan bersama orang-orang melarat, orang-orang sengsara, ya, apalagi wadzambi, dan orang-orang berdosa, famhuni, hapuslah namaku dari situ. Wasbitni fi ahli sa'adah, ya, wal maghfirah, pindahin namaku ke tempat orang-orang yang berbahagia dan mendapatkan ampunan. Fa innaka tamhu ma tasya, karena engkau maha kuasa menghapus apa yang engkau mau. Wa tuthbit, dan engkau maha berkuasa untuk mengeksekusi juga. Wa indaka ummul kitab, dan milikmu lah yang namanya ummul kitab. Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita pikir-pikir, doanya Umar bin Khattab kan sangat sangat mengintervensi gitu. Ya Allah, kalau nama saya terlanjur ada di situ, hapus. Ya kan gitu. Seakan-akan Umar bin Khattab ngatur gitu kan. Atau pindahin nama saya gitu. Ya, tentu kita penasaran gitu, apa dasarnya ya kok doanya sampai seperti itu ya. Nanti kita lihat ya, ada hadis yang menjadi dasar kenapa para sahabat doanya seperti itu. Baik, sekarang kita ambil contoh doanya Ibnu Mas'ud. Nggak jauh beda dengan doanya Umar. Ya, beliau berdoa, ya Allah, jika engkau tulis aku pada orang-orang yang berbahagia, tetapkanlah aku bersama mereka. Mirip doanya. Jika kau catat namaku bersama orang-orang sengsara, maka hapuslah namaku dari golongan orang sengsara. Dan catatlah aku pada golongan berbahagia, karena kau maha menghapus apa yang kau kehendaki dan menetapkan apa yang kau kehendaki, dan di sisimulah ummul kitab. Sama dengan doanya Umar. Kemudian, ini yang unik nih, ini terakhir nih. Ya, Malik bin Dinar, tabi'in. Ya, fil mar'ati allati da'alaha. Dia mendoakan seorang wanita, dan itu wanita lagi hamil.
Allahumma in kana fi batniha jariyatun fabdilha gulaman. Ya Allah, jika di perempuan itu lagi hamil bayi perempuan, tukerlah jadi bayi laki-laki. Asyik. Begitu. Kan kalau seandainya udah USG, ya kan kalau kita USG, wah Bu, ini anaknya perempuan, lakinya doa, ya Allah jadiin laki, jangan perempuan. Ya, kayak begitu kurang lebih. Jadi Malik bin Dinar berdoa, ya Allah kalau emang di perut ibu itu anaknya anak perempuan, ganti aja jadi anak laki-laki. Fa innaka tanhu ma tasya, karena engkau maha menghapus apa yang engkau kehendaki, wa tuthbit wa indaka umul kitab. Jadi kalau kita pikir-pikir ini doa para sahabat, doa para tabi'in, ini menunjukkan bahwa dalam pemahaman mereka yang namanya qada dan qadar itu bisa dirubah. Sebab kalau nggak bisa dirubah, nggak mungkin mereka berdoa sampai sejauh ini. Ya kan? Dan hal ini ternyata memang Rasulullah alaihi salatu wassalam itu membenarkan dalam hadis. Ya, di mana Rasul mengatakan la radda al-qada illa bid-du'a. Yang namanya qada tidak bisa ditolak kecuali dengan doa. Wala yazidul umr illa albir. Dan umur manusia nggak bisa bertambah kecuali dengan berbuat baik. Jadi saya ulangi, la yaruddu al-qada illa bid-du'a, kata Nabi. Dalam hadis lain, la yaruddu al-qadar illa bid-du'a. Yang namanya qada atau qadar nggak bisa ditolak kecuali dengan doa. Doa. Dan umur nggak bisa nambah kecuali dengan berbuat baik. Ini hadis sahih Imam Abu Daud. Nah dari sinilah nih yang menjadikan sandaran kenapa tadi para sahabat Nabi kok doanya seperti itu. Karena ya mereka tahu bahwa qada dan qadar nggak bisa dirubah kecuali dengan doa. Maka mereka berdoa. Terus dalam hadis yang lain, hadis Imam Ahmad, ya Rasul pun menceritakan bahwa di langit itu doa manusia dengan qada dan qadar itu perang. Mereka berkelahi, apa istilahnya, bertempur di langit. Ya, adu kuat antara doa kita, ya, dengan apa yang sedang akan Allah rencanakan buat kita, adu kuat. Itulah kenapa ya kita kalau doa itu jangan putus asa, adu kuat terus hingga akhirnya doa kita yang Allah menangkan, begitu. Baik jamaah sekalian, sekarang kita lihat nasihat dari Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari. Man ta'ana fil harakah yakni fi sa'i wal kasbi faqad ta'ana fi sunnah. Orang yang mencela sebab, ya mencela ikhtiar, maka dia telah mencela sunnah. Udahlah, nggak usah ngapa-ngapain lah, mati mah udah ada aturannya. Nggak usah pakai prokes-prokes amat lah. Pakai apa namanya? Pakai masker, pakai ini, nggak usah lah. Jadwalnya udah mati ya mati, emang belum mati ya nggak mati juga. Ah, ini berarti dia mencela sunnah. Sunnah. Ya, kenapa? Karena yang namanya ikhtiar itu sunnah Rasul. Bahkan bukan hanya sunnah Rasul, sunnatullah kehidupan. Karena yang namanya hewan aja kalau terancam dengan bahaya, dia akan menyelamatkan diri. Ya, daun putri malu aja kesenggol, dia langsung merapat. Ya, itu daun gitu. Artinya secara naluri ya, namanya makhluk ketika dalam kondisi terancam, dia akan melakukan upaya yang dipandang cukup untuk melindungi diri. Itu sunnatullah kehidupan. Selain memang itu sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kebalikannya, wa man ta'ana fit tawakkul, orang yang mencela tawakal, faqad ta'ana fil iman. Dia telah mencela keimanan. Ya, misal kebalikannya nih ya, orang yang prokes, yang pro banget prokes gitu, ya mencela juga orang yang terlalu tawakal. Ya, ini kedua-duanya sama-sama berlebihan. Karena itu juga termasuk kategori mencela iman. Ya, fatawakkul halun Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, tawakal itu kondisinya Nabi. Wal kasbu, adapun berusaha, berikhtiar tadi, sunnatuhu, itu sunnah Rasul. Ya, faman amila ala halih, maka siapa yang melakukan, yang beramal berdasarkan kondisinya Rasul, fala yatrukanna sunnatahu, maka jangan tinggalkan sunnahnya, yaitu bertawakal. Apa? Berusaha. Maka tawakal tanpa usaha itu bukan tawakal yang benar, itu tawakal yang fasid, yang rusak. Usaha tanpa tawakal ini juga sombong, karena seakan-akan semua yang ngatur dirinya. Maka kedua-duanya mesti berjalan seimbang. Baik, ini yang tadi saya sebut ya, usia tidak bisa bertambah kecuali dengan berbuat baik, dan qadar nggak bisa ditolak kecuali dengan berdoa.
dan ya seseorang terhalang mendapatkan rezekinya karena dosa yang dia lakukan. Masya Allah. Ya, baik jemaah sekalian, yang kemudian menjadi diskusi para ulama adalah umur dan rezeki bertambah itu maknanya apa? Hakiki atau majaz? Apa hakiki? Ya benar bertambah umur. Ya, Allah rencanain dia usianya 50 tahun misalnya. Tapi karena dia berdoa dan dia berbuat baik, Allah panjangin jadi 70 misalnya. Itu namanya hakiki. Ya, sama seperti silaturahim. Kan Rasul bilang begitu, man sarra ya ayub satu alaihi rizquh, siapa yang pengen rezekinya dilapangkan dan wa yunsha'u fi atharih dan umurnya dipanjangkan, falyasir rahimah, maka hendaknya dia bersilaturahim. Itu panjang umur dan rezeki semakin banyak dengan silaturahim itu maknanya apa? Apakah benar-benar artinya secara nominal bertambah, harta bertambah, tabungan bertambah, atau umurnya bertambah? Atau maknanya majazi, yaitu yang bertambah bukan angka atau nominal, tapi keberkahannya bertambah, manfaatnya bertambah. Umurnya mah tetap 50, tapi karena dia tadi ya, dia berbuat baik, segala macam soleh, orang tetap mengenangnya. Contoh Imam Nawawi deh, Imam Nawawi wafat dalam usia sangat muda, relatif muda lah, 45 tahun dan meninggal, dan belum sempat nikah, ya boro-boro punya anak, begitu. Tapi karya tulisnya sangat banyak, sampai hari ini, ya udah 8-9 abad yang lalu, orang masih menyebut namanya, masih mengkaji kitabnya, Riyadus Sholihin dan Hadis Arba'in, dan masih mendoakan dia dengan rahimahullah. Jadi walaupun dia udah wafat, ya segitulah umurnya Allah tetapkan, tapi sampai hari ini orang masih membicarakannya. Nah, kata sebagian ulama, dan ini pendapat Imam Ibnu Qayyim, inilah makna dari panjang umur, yaitu panjang berkahnya, panjang manfaatnya, bukan bermakna panjang secara hakiki. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Jadi ada dua pendapat tentang masalah apa sih arti panjang umur, apa sih arti bertambah rezeki, apakah bermakna hakiki, beneran, atau bermakna tadi majazi, secara esensial saja, secara maknawi saja, bukan bermakna secara hakikinya. Baik, jemaah sekalian. Kemudian kita masuk takdir ada dua macam. Ini ditulis oleh Imam An-Nawawi juga ya. Takdir para ulama membagi menjadi dua. Ada takdir mubrom dan takdir mu'allak. Mubrom artinya takdir yang tidak bisa diubah. Ya sifatnya given, kita terima jadi, ya udah begitu. Contoh seperti setiap orang pasti mati, ya udah kita nggak bisa ngubah, emang begitu. Setiap orang pasti ngalamin tua, maksudnya secara teori kita ngalamin tua. Ya walaupun ada juga yang nggak nunggu tua dan meninggal gitu kan, seperti anak bayi meninggal gitu. Tua itu nggak bisa dilawan gitu, walaupun kita udah operasi pakai apa gitu, tetap aja ya keriput juga, lama-lama keriput juga. Tapi kita jadi laki, ya udah. Kalau mau ngubah berarti ngelawan takdir. Ya, kita jadi orang Indonesia, jadi orang Melayu, orang Asia, ya dengan model kayak begini. Ya ini nggak bisa diubah, udah seperti itu. Ya. Kemudian takdir mu'allak. Mu'allak itu artinya tergantung. Ya, tadi kan ada alakoh. Alakoh itu segumpal darah yang tergantung di rahim. Mu'allak artinya tergantung. Jadi takdir yang tergantung juga dengan peran-peran manusia. Di dalamnya ada ya nego dari perilaku manusia. Ya, walaupun finalnya tetap di bawah kuasa dan izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang tadi kita bahas. Silakan kamu tempuh perjalanan itu, tapi kamu tidak akan bisa melaluinya kecuali dengan izin Allah. Ya. Seperti mau sakit, mau sembuh, mau sehat, itu ada ikhtiar manusia juga. Ya. Allah nyuruh untuk berjihad. Tetapi Rasul nyontohin, jihad bikin strategi, pakai baju besi, ya ada senjata, ada panah. Jadi Rasulullah tidak ngandalin takdir gitu. Ya Rasul, ayo ada musuh nih, tenang. Kan gue nabi, tinggal gue doa doang, kalah tuh musuh. Enggak. Tetap Rasulullah berjalan ya dengan sunnatullah kehidupan. Ya Rasul punya baju besi, ya Rasul juga bikin strategi,
ya bikin base camp di sumur Badar yang besar. Maka ini data-data sejarah ini menunjukkan bahwasanya ya Rasulullah SAW bukan berarti menentang takdir, tapi dia ingin mewujudkan takdir itu dengan juga usahanya. Ya, oleh karena itu ketika Umar bin Khattab berjalan ke Syam, dan Syam itu saat itu lagi kena taun, ya, lalu dia pun menghentikan perjalanannya, nggak jadi nerusin. Diskusi dengan Ansor, diskusi dengan Muhajirin, diskusi dengan Quraisy yang senior. Akhirnya mereka menyimpulkan perjalanan jangan dilanjutkan. Ya, karena kita bawa tokoh-tokoh senior sahabat Nabi, kalau kita ke sono gimana nih? Bisa kena ini sejarah Islam ini dipegang oleh mereka, tokoh-tokoh senior sahabat. Abu Ubaidah bin Jarrah protes. Wahai Umar, apakah engkau ingin lari dari takdir Allah? Lalu jawaban Umar, aku nggak lari dari takdir Allah, tapi aku menuju takdir Allah yang lainnya. Ini. Lalu kata Umar kepada Abu Ubaidah, wahai Abu Ubaidah, jika engkau punya seekor kambing atau unta yang engkau ingin gembala, lalu nampak di sana ada rumput yang sudah kering, ini rumput yang subur, mana yang kau pilih? Kata Abu Ubaidah, ya yang subur. Ya, nah itu pun bagian dari usahamu untuk memilih takdir Allah yang lain. Kamu ke situ takdir, kamu ke sana juga takdir, sama. Nah ini akhirnya membuat Abu Ubaidah pun terdiam. Maka jamaah sekalian, ini menunjukkan bahwa usaha manusia ya yang kemudian di dalamnya menjadi salah satu variabel terwujudnya sesuatu, yang kemudian sesuatu itu kita katakan takdir, itulah namanya takdir mu'allaq, di mana takdir itu ada peran-peran manusia. Ya, mau prestasi, ya ada usaha manusia. Ya, seorang ayah negur anaknya, setahu ayah besok kamu ujian akhir semester deh. Kok kamu sekarang malah main-main aja? Apa jawaban anaknya? Ya, kan saya udah doa. Saya udah tahajud. Udah duha. Udah saum Senin Kemis. Kalau udah begitu semua, saya udah deket sama Allah. Kalau udah deket, urusan saya, urusan Allah. Soal Allah yang menyelesaikan. Oh, ini kan gawat nih anaknya begini. Dia nggak belajar. Akhirnya dia pun diadu, ya, ditandingkan, anggaplah dengan mahasiswa non-muslim. Di mana mahasiswa non-muslim ini, dia belajar habis-habisan, konsultasi, jam pelajaran tambahan. Nah, keduanya dites mengerjakan soal yang sama. Ini kira-kira siapa yang menang? Yang muslim atau yang non-muslim? Ya, kira-kira siapa yang menang? Dari non-muslim kayaknya. Yang non-muslim. Kenapa? Karena Allah Maha Adil. Walaupun dia muslim, tapi sebab-sebab rasional sunatullah kehidupannya dia nggak menyiapkan. Dia hanya mengandalkan takdir saja, ya, mengandalkan biar Allah yang turun nanti memberikan pertolongannya. Ya, tapi hal-hal yang rasional, yang duniawinya, dia tidak mewujudkan. Ya, oleh karena itu kita lihat tadi saya katakan Rasul juga bikin strategi, Rasul bikin base camp, Rasul pakai baju perang, ya, Rasul juga ngutus pemimpin, ada komandan. Ini kan hal-hal yang sifatnya tadi manusiawi. Ya, walaupun dia seorang nabi dan rasul, tapi tetap hal manusiawi dilakukan. Ini takdir mu'allaq. Maka ketika ada yang nanya gini, jadi jodoh itu ya dia cerai, dia lama nikahnya, lalu dia cerai, ya orang kampung bilang jodohnya nggak panjang segala macam. Itu takdir nggak sih? Ya takdir, tapi takdir mu'allaq. Ada peran manusia, ada cekcoknya di situ. Dia mau bertahan dan sabar bisa, dia mau cerai saat itu juga bisa. Kalau emang syaratnya sudah terpenuhi secara fikih, ya. Sehat itu takdir mu'allaq. Ya, dia mau jaga kesehatan bisa, dia ingin merusak kesehatan juga bisa. Ada peran dirinya sendiri. Tapi jemaah sekalian, a'azanallahu yakum, ini fikih ya, qada dan qadar yang bisa kita simpulkan bahwasanya pada prinsip awalnya apa yang terjadi dalam kehidupan kita, besar dan kecil, ya, jauh dan pendek, dekat dan jauh, ya, kemudian apalagi ya, harta atau non harta, fisik atau apapun semuanya itu menurut kadar dan kodoknya Allah dan ilmunya Allah.
Namun di dalamnya Allah tegaskan ada peran-peran manusia, ada sebab-sebab manusia, ada usaha-usaha manusia. Namun demikian, usaha dan sebab manusia itu tidak akan pernah keluar mampu melewati batas-batas kehendak Allah tadi. Kalau misal, semoga bermanfaat. Kita masih ada waktu sampai 15 menit ke depan untuk diskusi. Saya kembalikan ke Pak Roni. Hadanallah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah dengarkan ya sesi penyampaian dari guru kita ya, Ustadz Farid Tuman Hasan. Alhamdulillah ini sudah ada beberapa yang yang menyampaikan pertanyaan, karena sekarang ini kita buka sesi pertanyaan sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz. Insya Allah dalam 15 menit ke depan kita sediakan waktu. Ini mohon izin Ustadz untuk sharing screen-nya. Di sini nomor 1 Ustadz, apa kira-kira dalil dari penganut Qadariyah? Karena tadi disebut kalau ada dalil ya terkait dengan Jabariyahnya, mereka mengutip satu ayat ya atau dua atau beberapa ayat, dan untuk insya Allah kita termasuk Ahlussunnah wal Jamaah, kita juga ada sandarannya Ustadz gitu. Mungkin bisa dijelaskan apa kira-kira dalil dari penganut Qadariyah tersebut Ustadz? Ya, jazakumullah khairan. Tadi memang sebenarnya saya lupa ngasih tahu ya. Ya, untuk penganut Qadariyah, mereka dalilnya insya Allah Bapak Ibu juga udah pernah dengar ayatnya, yaitu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mau berubah. Nah, gitu. Nah, di situ seperti dengan tangannya manusia ya. jadi ada ya mau berubah. Ya. Kalau bahasa kita nih, kalau kamu berubah ya kamu yang harus berubah gitu. Kalau kamu pengen ada perubahan ya kamu berubah. Dari situ berarti kesimpulannya kita harus ya kitanya nih gitu kan. Nggak dari Allah. Allah mah tinggal ngeliat kitanya aja. Itu alasan mereka dari situ dalilnya. Sampai padahal keterusan. Ya padahal ayat itu kalau kita kaji baik-baik itu kan kalimat depannya jelas. Ya innallaha la yughayyiru. Artinya itu kuasa Allah. Allah tidak akan mengubah. Itu kuasa Allah sebenarnya. Sedang membicarakan kekuasaan Allah, dan di dalam kuasa Allah itu Allah memiliki penciptaan terhadap kehendak manusia. Allah menciptakan kehendak manusia. Kalau kamu ingin berubah, manfaatkan kehendakmu itu. Ini kuasa Allah. Tapi orang Qadariyah memaknai ini total kehendak manusia. Itu salah satu dalil atau ayat yang dijadikan sandaran oleh orang-orang Qadariyah. Syukur Ustaz atas penjelasannya. Ini ada pertanyaan dari masuk ke yang nomor 23. Ini ada pertanyaan dari Ibu Dian di chat ya. Ustadz izin bertanya, bagaimana caranya agar kita selalu ingat bahwa segala ketentuan Allah pasti memiliki hikmah yang positif dan merupakan skenario terbaik bagi kita sehingga kita dapat menerima ketentuan dengan ikhlas dan tetap optimis. Apa ada Ustaz? Iya, kita memang mesti melihat peristiwa yang kita alami itu dari banyak angle, ya, banyak sudut pandang. Contoh sederhana yang hari ini melanda di seluruh bulatan dunia yaitu pandemi ya. Kita tidak memandangnya dari sudut pandang bahwa ya gara-gara pandemi ada orang meninggal, ada orang kehilangan pekerjaan dan seterusnya. Ya ternyata di dalam konsep Islam, ujian itu pertama dia tarqiyatut taqwa. Dia merupakan sarana untuk mengupgrade takwa. Bahkan menjadi sarana untuk menjadi sebab manusia itu dimasukkan ke dalam surga. Karena bisa jadi ada orang yang disurgakan oleh Allah bukan semata-mata ritual-ritual yang dia lakukan, sholat, zakat, puasa, haji, tetapi karena kesabaran yang luar biasa ketika dia diuji dengan penyakit, diuji dengan musibah. Itulah yang membuat dia melesat posisinya di atas hamba-hamba Allah yang lain. Contoh seperti Nabi Ayub alaihi salam. Ya, lalu kemudian juga dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Nanti silakan diperiksa ya.
Di situ Allah berfirman, "Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib." Apakah kalian merasa menyangka akan masuk surga padahal kalian belum diuji, belum dites, belum diuji? Orang-orang zaman dulu, kata Allah, mereka juga mendapatkan ujian, dikasih goncangan, dikasih ini dan itu, sampai-sampai orang-orang beriman dan Rasul bersama mereka berkata, "Ya Allah, kapan ada pertolongan? Mata Nasrullah, kapan Allah nolong kita?" Allah jawab, "Ala, ketahuilah, inna nasrullahi qarib." Pertolongan Allah itu dekat. Nah, ini sudut pandang lain bahwa ternyata musibah itu kalau kita ambil positifnya ini cara atau bagian dari supaya manusia bisa bersabar lalu mereka masuk surga karena itu. Jadi ada orang masuk surga karena faktor jihad, ada yang masuk surga karena faktor sedekah, karena ini, karena itu. Tapi ada sebagian orang dia nggak punya sarana itu, dia nggak ada keberanian buat jihad, dia nggak ada harta buat sedekah, ya untuk haji dia nggak punya, tapi dia punya kesabaran ketika musibah. Faktor kesabaran ini pun juga menjadi sebab dia ke surga. Atau juga sebagai apa? Penghapus apa namanya? Dosa. Ya, dalam hadis Bukhari dikatakan bahwasanya duri yang kita injek itu yang menyakiti diri kita, itu aja asal kita sabar gitu, itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan orang yang mengalaminya. Makanya Bapak Ibu kalau kita lagi sakit atau apa, ngeluh sakit itu jangan terlalu didramatisir ya, supaya kita tidak kelihatan telah nggak ridho dengan penyakit gitu. Ngeluhnya standar aja deh, kayak ngeluh ke dokter, keluhannya apa Pak? Oh ini itu nggak ada masalah. Tapi kalau ngeluhnya sampai ke orang ngaci maki, gue heran penyakit gue nggak pernah hilang, udah ngobat sonok sini, udah ke sinse, kok ini juga kagak beres juga, aduh Allah nggak pro sama gue. Nah ini udah gawat kalau lagi. Ya harusnya kita katakan alhamdulillah. Mungkin ini cara Allah supaya saya nggak kelayaban kemana-mana kayak zaman muda dulu. Nah gitu, kita sudut pandang yang lain. Dengan demikian saya masih apa ya punya kesempatan yang luas bersama anak sama istri di rumah. Ya saya bisa baca Quran, bisa merenung, udah lagi pula umur juga udah nggak muda lagi. Nah, itu cara ngelihat gitu semua permasalahan, seakan-akan kita lagi di atas ngeliat oh kayak gitu. Nggak semua musibah itu bermakna oh ini siksaan, ini azab, ini apa enggak. Mungkin ini cara tadi ya bisa menaikkan apa posisi kita, kemuliaan di sisi Allah segala macam tadi. Allah miswab. Ya. Alhamdulillah, syukur jazakallah. Mudah-mudahan Mbak Dian sudah puas ya terjawab ya pertanyaannya. Belum puas ya silakan ini aja raise hand untuk langsung. Baik, ini kita persilahkan untuk teman-teman yang bisa langsung bertanya. Siapa? Silakan. Mungkin ini maaf Mas Rafki. Mas Rafki silakan Mas Rafki. Sudah. Assalamualaikum Pak Haji, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak Haji, aku mau tanya Pak Ustadz, aku mau tanya terkait dengan apa tadi takdir mabrur ya, yang Mubron ya kita ditakdirkan lahir sebagai laki-laki Pak Haji. Itu kan sudah ketentuan yang tidak bisa dirubah ya kan? Kecuali kita mau merubahnya gitu Pak Haji. Nah, pertanyaanku adalah gini Pak Ustadz, kan ada nggak selalu orang terlahir benar-benar sebagai laki-laki. Ada yang mempunyai kecenderungan hormon perempuannya, dia laki-laki cuman hormon perempuannya lebih tinggi. Begitupun sebaliknya. Sebagai contoh adalah tentara yang kemarin tuh pemain voli. Iya. Dia terlahir sebagai perempuan. Nah, itu secara takdir itu seperti apa, Pak Ustadz? Baik. Jazakallahu khairan. Bapak Ibu sekalian, para ulama kita sudah memiliki solusi ya untuk mengetahui seseorang itu terhitung sebagai laki atau perempuan, sehingga dengan demikian ya kita bisa menilai dia takdirnya laki atau perempuan. Pertama, melihat dari kelamin primer, ya kelamin primer yang ada pada orang tersebut. Andai kata seorang manusia atau bayi lahir dalam keadaan hermafrodit,
kelamin ganda, ya ada laki juga, ada perempuan juga misalnya, maka para ulama mengatakan lihat dari kedua kelamin itu mana yang berfungsi. Ya, kata satu yang berfungsi dari kelamin laki-laki, maka dia dihitung sebagai laki-laki. Atau yang berfungsi dari kelamin perempuan, maka dia dihitung sebagai perempuan. Nah, bagaimana kalau berfungsi dua-duanya? Ya, mereka mengatakan maka dilihat dari kelamin primer yang lain. Apa itu misalnya? Ya, apa istilahnya kalau kita di USG ya, dilihat apakah si bayi ini atau si orang ini punya rahim atau tidak. Kalau dia punya rahim, maka dia perempuan. Kalau dia enggak punya rahim, ya jelas maka dia laki-laki. Ya terlepas dari ya secara hormonal tadi dia ada dominan apa namanya hormon wanitanya, padahal casingnya laki-laki. Karena fikih itu melihatnya pada luar, ya fikih itu yang dilihat itu luar. Sebagaimana hadis nahkum bizwahir, yang menjadi standar hukum adalah apa yang nampak. Jadi yang nampak dia laki-laki, ya mohon maaf kelaminnya laki-laki, suaranya pun laki-laki. Walaupun kemudian tingkah lakunya, gaya jalannya, gaya ngomongnya, ya jadi perempuan, maka dia tetap dihitung sebagai laki-laki. Nah, artinya ketika dia sholat, nggak boleh pakai mukena. Ketika dia wafat pun kita Allahumma gfir lahu warhamhu. Begitu. Walaupun mohon maaf gayanya dia gemulai dengan alasan dia ada hormon perempuan. Nah itu. Jadi sekali lagi nahkum bizwahir, yang jadi standar penilaian adalah yang nampak, yang kelihatan. Jika yang kelihatan dia memang laki-laki, kelaminnya pun yang berfungsi kelamin laki-lakinya, maka dia dihukumi sebagai seorang laki-laki. Dengan demikian takdir yang dia alami pun sebagai takdir seorang laki-laki. Dan dia nggak boleh berkecil hati ya untuk masalah itu. Ada sebuah buku, ya memang ini pro kontra di antara para psikolog juga, tentang, mohon maaf, ketertarikan seorang laki-laki terhadap laki-laki dengan perempuan terhadap perempuan. Apakah ini juga sifatnya hormonal? Ya, atau memang ini berawal dari tanda petik kesalahan pergaulan? Ya, itu ada diskusi panjang antara sesama para psikolog sendiri. Ya, saya pernah baca dua pihak ini. Yang pihak pertama mengatakan ini apa namanya bukan masalah kesalahan sosial, hubungan sosial. Ini bisa jadi memang karena mereka sekuler ya, mereka nggak nyambut Allah. Mereka bilang ini emang karena Tuhan menciptakan kayak begitu. Jadi jangan salahkan orang-orang lesbi, jangan salahkan orang-orang gay, karena emang Tuhan menciptakan seperti itu katanya. Jadi ini agak-agak mirip dengan kelompok yang mana tadi itu? Ya, Jabariyah ya. Jabariyah. Ya. Nah, namun yang terbaru termasuk juga dari psikolog Muslim, mereka mengatakan tidak. Kalau kita lihat orang bisa berubah jadi gay atau lesbi, ternyata itu emang ada permasalahan, ada konslet sisi sosial juga. Itulah kenapa Rasul bilang kalau kita punya anak usia 10 tahun, pisahin kamar tidur mereka. Supaya apa tujuannya? Supaya mereka sudah mulai tahu rasa malu dan batasan aurat. Ya, kasus orang yang tadinya normal kemudian berubah disorientasi seksual itu ada. Normal tadinya dia. Ya, dia teman akrab, laki dengan laki, tidur sekamar mulu, tidur sekasur mulu, sampai kuliah mereka lulus, selesai, nggak pernah ketemu lagi, mereka rindu dan kangen, akhirnya mereka janjian ketemu, ternyata muncul rasa cinta, padahal laki dengan laki. Tadinya mereka normal. Cinta di sini bukan cinta dalam arti cinta sebagaimana orang bersaudara ya, bukan. Tapi cinta dalam arti yang kayak laki dan perempuan begitu. Dan syahwatnya tadi. Dan syahwatnya, iya. Dan itu mereka ceritakan sendiri. Ya, dan dia juga Mas Eka ya Pak. Kayak Mas Eka. Orangnya nggak ada. Orangnya. Izin tadi. Baik ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau secara fikihnya yang dilihat yang nampak, yang zahir, oh dia ya, laki ya maka dihitung sebagai laki-laki. Kalau dia perempuan nampaknya dan kemudian apa tadi kelaminnya pun yang berfungsi adalah kelamin perempuannya, maka yang dihitung sebagai perempuan. Kalau bisa ya. Alhamdulillah. Mas Rafki sudah terjawab ya?
Sudah Pak Haji. Alhamdulillah. Ya baik. Ini sudah 2 menit lagi nih. Ustadz, mohon izinnya satu pertanyaan lagi Ustadz ya. Setelah itu nanti Ustadz langsung Ya, insyaallah. doa atau menutup gitu. Ternyata ini anak lagi buka dulu ininya, screen-nya. Nah ini ada tanyaan titipan. Doa yang disampaikan oleh para sahabat yang dalam tanda petik tadi ada kesan mengatur gitu ya Ustadz ya. Apakah hal ini bisa kita contoh dipanjatkan ketika berdoa dan apakah tidak berbentur dengan adab berdoa? Doa ini terus terang waktu saya awal ngelihat ya, kira-kira tahun 2008-2009 saya buka-buka kitab tafsir Al-Qurtubi dan tafsir Imam Ibnu Jarir, saya dapat doa ini, saya mikir ya Allah kok ada doa sampai seperti ini. Kemudian saya coba mengkonfirmasi tentang doa ini. Nah, ternyata ketemu ada dialog antara Imam Mujahid itu ahli tafsir generasi tabi'in. Dia ditanya oleh anak-anak muda lah, murid-murid begitu. Ya kalau bahasa kita, Pak Ustadz, ini kok doanya begini? Ya doanya Umar, doanya Ibnu Mas'ud. Coba saya lihat doanya katanya. Begitu dibaca tadi ya, yang Allahumma in kunta katabtani dan seterusnya. Kata Mujahid, Hasan, ini doa bagus. Malah dibilang bagus. Nah, ketika ditanya dari mana asalnya? Dari hadis tadi. Yaitu hadis yang la yadullu al-qada illa doa. Yang namanya ketetapan tidak bisa diubah, tidak bisa ditolak kecuali dengan doa. Nah, ini doa ini termasuk keumuman, cakupan umum hadis tersebut. Ya, yaitu dia tidak mau kondisinya begini, dia maunya begitu saja. Itu dianggap masih normal, ya, dan tidak merusak atau melanggar adab-adab berdoa. Ya, makanya ditutup doa tersebut dengan pujian kan, karena Engkau yang Maha Berkuasa menghapus dan menetapkan. Itu tetap pujian. Iya. Boleh bisawab. Ya. Alhamdulillah. Ya, silakan Ustadz untuk di closing statement dan beri pimpin doa kita sebelum selesai. Ya, jemaah sekalian, ya alhamdulillah ya semoga pembahasan qada dan qadar ini bisa semakin membuat kita lebih mawas diri, lapang dada dan dewasa di saat kita menghadapi berbagai macam persoalan, baik persoalan yang datangnya dari diri kita sendiri, dari keluarga, dari anak, istri, tetangga, persoalan keuangan, persoalan hubungan komunikasi, kerja atau apapun. Semuanya atas dasar ilmu Allah, ketetapan Allah, dan juga penyelesaiannya di dalamnya ada peran-peran manusia dengan izin Allah. Baik, kita istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin azim wa natubu ilaih. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa fi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa jami'a ibadatina ya mujibas sa'ilin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma amitna 'alal Islam, Allahumma ahyina 'alal Islam. Allahumma adfa'anna al-bala wal riba wal zina wal mihan wal fahsya wal munkar ma zahara minha wa ma batan fi biladina Indonesia khassah wa fi budanil muslimina ammah ya aziz ya qahari rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, syukur jazakallah Ustaz Farid Hasan atas penyampaiannya, atas waktunya, atas jawaban atas pertanyaan dari kami. Semoga Allah memberikan keberkahan karunia atas ilmu Ustadz ya, dan memberikan keberkahan kebaikan kepada keluarga Ustadz, anak-anak Ustadz dan semuanya. Amin amin rabbal alamin.
Dan juga semoga Allah memberikan kemudahan buat kita jemaah untuk mendapatkan ilmu ya yang bermanfaat ini untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari pada keluarga, utamanya kegiatan kita dalam bekerja, bergaul, pada teman-teman kantor semuanya, teman-teman ya yang lainnya. Semoga Allah memberikan kemudahan-kemudahan dalam mengaplikasikan ilmu ini. Ustadz, kami ada agenda lain, mungkin Ustadz kan juga ada agenda terkait dengan ada rapat, maksudnya. Ya, dipersilakan Ustadz untuk mendengarkan kalau Ustadz. Ya, kan. Ya, Afwan. Saya pamit dulu ya, Bapak Ibu semuanya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.